Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Poldo Napitupulu. Di video kali ini gue bakal ngebahas mengenai kasus yang terjadi pada Anastasia Kriegel. Dia adalah seorang anak gadis Rusia yang meninggal dibunuh sama dua bocah berumur 13 tahun. Penasaran sama ceritanya? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Bahasan di video kali ini sebenarnya cukup mengerikan karena kita bakal ngebahas seorang gadis remaja yang ditemukan secara naas di mana dia dianiaya oleh dua bocah yang masih berumur 13 tahun. Nah, jadi siapakah Anna Kriegel ini? Anna adalah seorang gadis berumur 13 tahun yang lahir di Novokuznetsk, sebuah kota di negara Rusia. Pada tahun 2004, Anna tinggal di panti asuhan. Kemudian di tahun 2006, Anna diadopsi oleh kedua pasangan yaitu Geraldine Kriegel dan suaminya yang kelahiran Prancis yang bernama Patrick Kriegel, dikarenakan mereka tidak bisa memiliki anak. Mereka lalu tinggal di Irlandia. Walaupun Geraldine dan Patrick ini tidak memiliki hubungan budaya dengan Rusia, mereka berusaha memastikan kalau si Anna ini tetap bisa berhubungan dengan budaya Rusia, seperti mempertahankan nama aslinya, yaitu Anastasia. Geraldine dan Patrick sangat menyayangi Anna dan Anna tumbuh menjadi anak yang bahagia. Walaupun Anna memiliki beberapa masalah kesehatan, seperti tumor yang harus diangkat dari telinga kanannya yang membuat Anna hampir tuli, dan juga Anna menderita masalah penglihatan. Tetapi Geraldine dan Patrick ini tetap menyayangi Anna seperti anaknya sendiri. Nah, karena Anna diadopsi saat berumur 2 tahun, Anna ini memiliki kendala dalam berbahasa, yaitu bahasa Inggris. Dan inilah yang menyebabkan Anna sulit mempunyai teman. Tapi Anna sangat menyukai menari dan mengikuti beberapa kegiatan olahraga di sekolahnya. Dan Anna tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tetapi secara fisik, Anna terlihat lebih dewasa daripada gadis seumurannya. Seperti misalnya Anna ini terlihat lebih tinggi dibanding dengan gadis seumurannya. Orang sering salah mengira dan menyangka Anna berumur 18 tahun walaupun Anna masih berumur 13 tahun. Nah, hal inilah yang membuat si Anna ini dibully di sekolahnya. Anna menerima bully secara online ataupun offline. Bahkan lama-kelamaan bully yang diterima Anna ini menyerempet ke hal-hal yang seksual. Seperti waktu baru masuk SMP, Anna dibully semakin menjadi-jadi. Bahkan Anna sempat diskors karena melukis mata hitam di matanya sendiri. Ibunya Anna ini berpikir kalau mata yang dicat itu adalah ekspresi dari rasa sakit yang dirasakan sama si Anna. Bully terhadap Anna ini semakin menjadi-jadi, terutama di akun sosial medianya. Bahkan Anna membuat akun sosial media palsu yang dia gunakan untuk membuli dirinya sendiri. Jadi ibaratnya si Anna ini pura-pura jadi orang lain supaya bisa ngebully diri dia sendiri bersama teman-temannya. Anna mulai menyakiti diri sendiri. Dan saat itulah orang tuanya mengetahui dan menyuruh Anna untuk mengikuti konseling. Ibunya Anna bahkan mengambil handphone milik Anna dan meminta password semua sosial media Anna supaya bisa dicek semua kegiatan Anna di sosial media. Sampai seminggu sebelum meninggal, Anna masih menemui terapisnya dan Anna terlihat membaik dan lebih ceria. Sampai pada tanggal 14 Mei 2018, waktu Anna pulang ke rumahnya dari sekolah dan makan siang di rumahnya, sebelum dia pergi ke tempat konseling, Anna sempat menelpon ibunya. Tetapi ibunya, Geraldine, gak sempat mengangkat telepon dari Anna. Geraldine terakhir berbicara dengan Anna saat Anna pamit untuk pergi ke sekolah. Pada waktu jam 4 sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Patrick, ayah si Anna ini, sedang berada di kebun dan kemudian membukakan pintu yang ternyata adalah seorang anak laki-laki yang mencari Anna. Pada saat ayah Anna memanggil Anna, Anna terlihat kebingungan. Karena walaupun si Anna tahu kalau anak laki-laki ini satu sekolah dengan Anna, tapi sebenarnya si anak ini nggak berteman dengan si Anna. Tapi si Anna tetap berbicara dengan anak laki-laki tersebut. Saat mereka mengobrol, si Patrick ini ayahnya tidak bisa mendengar apa yang diobrolkan oleh Anna dan anak laki-laki tersebut. Lalu setelahnya Anna pamit sama Patrick, terus dia bilang bakal pergi sebentar sambil tersenyum. Pada saat malam, Geraldine, ibu Anna ini khawatir karena Anna tidak pernah pergi keluar bersama dengan anak laki-laki. Dan biasanya Anna ini selalu menjawab telepon ibunya. Patrick dan Geraldine mencari Anna tetapi tidak bisa menemukan Anna dimanapun. Patrick dan Anna sempat mencari anak laki-laki yang mengajak anak pergi ini melalui Facebook. Mereka mengenali anak itu di Facebook, tetapi tidak bisa menghubungi anak laki-laki tersebut. Sampai akhirnya Patrick dan Geraldine melaporkan kehilangan Anna kepada kepolisian. Saat itu para tetangga juga membantu untuk mencari Anna. Dan langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah mendatangi rumah anak laki-laki yang menjemput Anna pertama kali. Jadi kita sebut aja si anak ini adalah si B. Setelah ditanyai polisi, si B mengaku menjemput Anna dan mengantarkan Anna ke taman. Setelah itu, dia meninggalkan Anna di Taman St. Catharines karena alasannya harus mengerjakan
PR. Polisi dan warga mencari Ana di sekitar area taman dan sekitarnya. Tetapi Ana tetap tidak bisa ditemukan dan polisi menanyai kembali si B, dan kali ini keterangan yang diberikan oleh si B ternyata berbeda dari keterangan yang pertama. Si B mengatakan kalau dia menjemput Ana karena disuruh oleh temannya yang kita sebut aja si A. Katanya si Ana ini naksir sama si A. Tetapi si A ini nggak suka sama si Ana. Makanya si A pengen ngasih tahu secara langsung sama si Ana. Nah, dari keterangan ini bisa diketahui kalau mereka ini ternyata bertemu. Berjalan di taman sebentar, lalu Ana pulang dengan jalur pertama, dia datang ke taman. Saat itu juga mulai bermunculan saksi-saksi yang melihat Ana berdasarkan baju yang dipakai Ana, tetapi masih buntu mengenai keberadaan si Ana ini. Akhirnya, polisi menyuruh A dan B untuk melakukan reka adegan. Jadi diulang lagi ceritanya dengan adegan yang langsung terjadi dan menunjukkan lokasi Ana dan jalan yang mereka lewati saat mereka bersama Ana. Tetapi saat reka adegan, ternyata banyak hal aneh, seolah-olah kedua bocah ini ingin memberikan petunjuk yang salah. Dan yang janggal, saat reka adegan, bocah A berjalan dengan pincang. Waktu ditanyakan oleh polisi, bocah A mengaku bahwa setelah bertemu Ana, dia diserang oleh dua laki-laki misterius. Tetapi semua keterangan yang diberikan kedua bocah ini masih terdengar aneh oleh pihak kepolisian. Kedua bocah tersebut akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan resmi. Polisi semakin khawatir kalau sesuatu yang buruk terjadi sama Ana. Lalu pada tanggal 17 Mei, akhirnya Ana ditemukan di Glenwood House yang merupakan rumah pertanian abad ke-19 rancangan James Gandon yang terletak di kota Cold Blow di sebelah barat Tucan. Rumah ini memang sering dijadikan tempat nongkrong untuk anak-anak muda. Polisi yang menemukan Ana mengatakan kalau dari luar rumah udah tercium bau darah kering. Pakaian dan handphone Ana kemudian ditemukan berserakan di dalam rumah dan diketahui Ana meninggal disebabkan oleh luka benda tumpul dan potongan kayu. Lumuran darah ditemukan di dalam rumah. Kemudian ada juga tanda-tanda penyerangan seksual dan pita bangunan Tescon berwarna biru ditemukan di leher Ana. Setelah itu, polisi melakukan olah TKP dan diketahui Ana melakukan perlawanan sebelum meninggal dunia. Di baju Ana ditemukan DNA manusia dan polisi langsung mencurigai bocah A dan bocah B tadi. Polisi kemudian langsung memeriksa kedua bocah tersebut termasuk memeriksa handphone mereka. Di handphone bocah A ditemukan banyak foto-foto porno dan foto-foto yang cukup menjijikan. Dan ada banyak hasil pencarian histori dari handphone mereka, yaitu ada hal-hal yang aneh seperti bagaimana cara membunuh orang. Kemudian ada histori pencarian tentang tempat-tempat sepi di kota tempat mereka tinggal. Bahkan di rumah bocah A ditemukan jurnal yang isinya tentang rencana-rencana kriminal dan pembunuhan, dan judul jurnal tersebut diberi nama The Satan Age yang ditulis langsung oleh bocah A. Di buku itu terdapat banyak logo-logo setan dan aturan-aturan klub. Salah satunya adalah tidak boleh menyebut kata Tuhan. Sebagai anak di bawah umur, mereka tidak dapat disebutkan namanya di media. Makanya di dalam sebuah laporan diketahui kedua anak ini yaitu Boy A dan Boy B. Mereka adalah orang termuda dalam sejarah Republik Irlandia yang didakwa melakukan pembunuhan. Keduanya didakwa dengan pembunuhan. Anak laki-laki A juga didakwa dengan penyerangan seksual berat. Kedua dakwaan tersebut memiliki potensi hukuman seumur hidup untuk orang dewasa. Tetapi ini nggak wajib untuk anak-anak. Sidang mereka dimulai di Pengadilan Pidana Pusat pada tanggal 29 April 2019. Saat persidangan, kedua bocah tersebut ditemani oleh kedua orang tuanya. Sidang pembacaan hukuman berlangsung pada 5 November 2019. Anak laki-laki A dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa peninjauan setelah 12 tahun atas pembunuhannya. Selain itu, dia dijatuhi hukuman 12 tahun untuk serangan seksual yang dilakukan bocah tersebut. Rekan si A yang dikenal sebagai Boy B atau anak laki-laki B dijatuhi hukuman 15 tahun atas pembunuhan Ana dan akan ditinjau kembali setelah jangka waktu 8 tahun. Di luar pengadilan, ayah Ana, Patrick, mengatakan selamanya tidak cukup lama sebagai tanggapan atas hukuman tersebut yang diterima oleh bocah A dan bocah B. Dan anak-anak tersebut, si bocah A dan B, akan diberikan identitas baru setelah mereka dibebaskan. Nah, dari keterangan kedua bocah tersebut diketahui bahwa Ana dijemput si B, lalu mereka menuju ke taman untuk bertemu dengan si A. Kemudian mereka bertiga pergi menuju Glenwood House. Bocah A meninggalkan rumah tersebut di jam 5.50 dan bocah B meninggalkan rumah 10 menit kemudian. Dari barang bukti ditemukan bahwa kejadian ini ternyata direncanakan. Bahkan ada SMS dari bocah A ke bocah B yang isinya menanyakan apakah B ingin membunuh orang. Awalnya B menolak, tetapi B menanyakan siapa yang bakal dibunuh dan A menjawab Ana. Nah, waktu gue ngebaca cerita ini pertama kali, jujur sebenarnya ini cukup serem dan mengerikan ya buat gue. Apalagi pelakunya ini masih berumur 13 tahun. Yang bikin gue bingung juga, sebenarnya ini apa bacaan atau tontonan atau bahkan ajaran orang tua mereka sampai bisa si anak berumur 13 tahun ini rela menghabisi nyawa
orang lain, apalagi temen sebaya mereka gitu. Gue nggak habis pikir. Nah, coba kira-kira apa pendapat kalian tentang kasus ini dan tambahin di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @nampitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.